agak surprise juga ketika indeks harga saham gabungannya itu memerah ya kan, emiten-emiten sawitnya malah cukup positif. Ini sebetulnya kita bisa membaca bahwa ini adalah kepercayaan dari para pelaku pasar di pasar modal bahwa industri minyak sawit ini masih memberikan harapan dan optimisme di tengah situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian sekarang. Jadi kalau kita melihat sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan sawit yang paling kita jaga sekarang para anggota gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia adalah bagaimana memastikan kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia ini tetap berjalan dengan lancar dan baik di tengah pandemi COVID-19. Karena itu sekali lagi saya sering sampaikan dalam kesempatan saya berbicara di depan teman-teman media bahwa concern kita adalah bagaimana menjaga protokol COVID-19 di perkebunan kelapa sawit. Karena ketika operasional di perkebunan sawit itu terganggu, misalnya ada yang positif terus kemudian harus ditutup, maka itu akan mempengaruhi produksi minyak sawit di Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi dan kita bersyukur ketika tren harganya cukup baik seperti sekarang, kami juga masih bisa menjaga momentum produksi yang baik. Gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya positif. Ya. Nah, ini poin yang menarik dari Anda, sepertinya malah industri CPO kembali mendapatkan ruang angin segar kepercayaan dari para investor. Kemudian kalau dari perspektif Gapki sendiri, apa yang harus segera dilakukan oleh para pengusaha yang ada kaitannya dengan industri CPO untuk memanfaatkan momen yang ada, mumpung kepercayaan dari para investor tadi kembali bahwa sebenarnya industri CPO ini masih banyak menjanjikan prospek bisnis yang cerah. Ya. Sekali lagi kalau dari aspek harga, jadi kalau melihat kinerja industri sawit hanya dari perspektif bahwa harganya tinggi terus kemudian itu kita sampaikan bahwa ini sangat positif dan menggembirakan, saya pikir itu tidak cukup melihatnya seperti itu. Tapi kita lebih harus melihat sesuatu yang komprehensif bagaimana potensi penyerapan pasar, either itu di pasar ekspor maupun di pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri saya pikir kebijakan pemerintah untuk tetap konsisten melaksanakan program mandatory biofuel ini adalah sebuah langkah strategis yang itu memang terbukti bisa menjaga stabilitas harga minyak sawit ketika harga komoditas yang lain ini terkoreksi dan turun dan ketika ekonomi mengalami kesulitan. Banyak negara mengalami kesulitan ketika pandemi COVID. Karena itu ketika beberapa pasar ekspor di awal pandemi kemarin ya Erwin, mulai Maret 2020 ketika beberapa pasar ekspor kemudian bukan menutup total tetapi kemudian kita ada proses yang sedikit terlambat dalam proses pengiriman minyak sawit kita ke pasar ekspor, itu kita tertolong dengan penyerapan di dalam negeri yang sangat baik. Kalau kita lihat data dari yang kemarin baru dirilis oleh Gapki, permintaan baik itu untuk biofuel maupun untuk low chemical ini tumbuh sangat positif dan sangat tinggi, bahkan sampai 27% kalau saya tidak salah kenaikannya. Dan ini saya melihat memang kebutuhan untuk bahan-bahan mencegah COVID-19 ini juga sebagian besar bahan bakunya dari minyak sawit seperti untuk sabun, kemudian untuk hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kita tidak mengatakan bahwa kita terus kemudian mendapatkan berkah dari musibah ini, tidak begitu, tetapi satu hal kalau kita melihat data di semester 1 2020 kemarin, kita ambil contoh yang terdekat, Singapura, negara tetangga kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai 40%. Sementara Indonesia pertumbuhan ekonominya memang minus karena hampir semua negara minus, kita minusnya 5%. Nah, kenapa kita bisa lebih baik dari negara tetangga seperti Singapura yang notabene adalah negara maju, itu salah satunya karena kita masih punya satu sektor andalan yang itu tetap terjaga stabilitas pasarnya di tengah pandemi COVID-19, yaitu